Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator, dan kali ini saya akan membahas peristiwa dan juga ada kaitannya dengan beberapa keilmuan, yaitu peristiwa meninggalnya 11 orang peserta latihan meditasi yang ada di Pantai Payangan, Jember, di Ambulu ya. Ada pesertanya sekitar 22-23 orang. Kemudian mereka latihan meditasi di pinggir pantai, tapi tiba-tiba datang ombak besar, kemudian menggulung para peserta latihan meditasi ini, dan akhirnya 11 orang meninggal dunia. Nah, mereka melakukan latihan meditasi di pinggir pantai itu adalah meditasi untuk mencari ketenangan gitu ya. Nah, ketenangan sendiri memang menjadi satu barang langka sekarang ini ya. Kita banyak melihat banyak orang yang merasa hidupnya tidak tenang gitu ya. Ada orang yang mungkin kaya harta tetapi hidupnya juga tidak tenang. Ada orang yang kemudian dalam tanda kutip kekurangan material atau harta, mereka juga tidak tenang. Macam-macam yang akhirnya membuat masyarakat atau manusia ini menjadi tidak tenang gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat dari kondisi saat ini sayang, dibandingkan dengan waktu beberapa dekade yang lalu ya, di tahun 60-an atau tahun 70-an, kondisi masyarakat tidak sepadat ini, perputaran ekonomi juga tidak sepadat ini. Ketenangan masih lebih banyak mudah didapatkan gitu ya. Jadi orang bekerja paling pagi, kemudian pulang pukul 2, jam 2 siang gitu ya. Istirahat di rumah, kemudian toko atau mereka yang berwira swasta itu pagi buka, kemudian menjelang duhur tutup sampai asar, kemudian buka lagi sampai malam gitu ya. Nah, saking tenangnya mereka masih bisa mengendalikan kehidupan sehari-harinya semacam itu. Tetapi akhir-akhir ini perputaran ekonomi yang cukup tinggi, kebutuhan masyarakat yang cukup banyak, dan jumlah masyarakat yang memang terus bertambah, akhirnya berubah. Pola hidup keseharian masyarakat kita berubah. Bekerja mulai pagi, terus istirahat siang hanya 1 jam, kemudian putar lagi kerja lagi sampai malam hari. Besok paginya begitu lagi, terus seperti itu. Sehingga memunculkan ketidaktenangan. Sehingga kemudian masyarakat mencoba mencari ketenangan dengan berbagai cara, diantaranya dengan meditasi. Nah, kita akan bahas bagaimana sih mendapatkan sebuah ketenangan itu. Ini yang dari saya lakukan, saya praktekkan ya. Jadi akan kita bahas diantaranya tentang meditasi. Nah, bagaimana meditasi itu sendiri supaya tidak justru malah mengorbankan jiwa gitu ya. Karena kan tujuannya justru untuk menenangkan jiwa, tapi malah jadi korban gitu ya. Kemudian juga dengan cara-cara lain, misalkan dengan zikir gitu ya, untuk teman-teman muslim, berzikir. Kemudian yang berikutnya, ini berkaitan dengan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Harusnya bagaimana gitu ya. Nanti akan kita bahas lengkap. Karena itu jangan di skip, simak terus sampai selesai video ini. Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Oh ya, untuk Anda yang melihat kostum saya, jadi ini adalah kostum komunitas bisnis tanpa hutang, tanpa riba gitu ya. Karena itu kalau ada di antara Anda yang ingin sukses berbisnis tanpa hutang, tanpa riba, silakan Anda bisa menghubungi nomor WA yang ada di deskripsi. Nomor WA-nya saya taruh di deskripsi ya, atau mungkin juga nanti saya taruh linknya untuk Anda bisa bergabung dengan komunitas bisnis anti hutang, anti riba ini dan menghasilkan uang ratusan juta rupiah, kemudian juga reward yang beragam dan begitu banyak jumlahnya. Oke teman-teman, kita kembali ke pokok bahasan ya. Jadi mencari ketenangan. Nah, kalau kita mengacu pada peristiwa di Pantai Payangan, Jember yang 11 orang meninggal dunia ya, maka itu adalah cara meditasi. Nah, sebenarnya ini ya teman-teman, saya juga pelaku meditasi dan saya juga muslim gitu ya. Jadi meditasi itu sebetulnya bisa dilakukan di mana saja gitu ya, asalkan dikondisikan supaya kita bisa berlatih lebih tenang gitu ya. Misalkan di rumah gitu ya, saya biasanya kalau bermeditasi di rumah mungkin 30 menit gitu ya, dan saya belajarnya sudah mulai tahun 2003.
saya belajar meditasi itu, kemudian sampai sekarang masih saya lakukan juga. Nah, yang penting begini, kalau kita ingin mencari sebuah ketenangan itu memang satu di antaranya ya, karena kita akan bercerita tentang banyak lagi bagaimana cara menjadi jiwa lebih tenang gitu ya. Nah, satu di antaranya dengan meditasi. Nah, meditasi sebetulnya bisa dilakukan di rumah. Caranya ya seperti halnya orang meditasi itu ya, tetapi kita kondisikan. Maksudnya kita izin dulu kepada anggota keluarga kita, ngomong, saya mau meditasi, saya mau semedi gitu ya. Jadi tolong jangan diganggu hal-hal yang tidak perlu. Misalkan mencari kunci gudang atau ada apa, jangan diganggu dulu sampai setengah jam gitu ya. Jadi kita bisa lebih fokus dan lebih tenang lagi. Bisa seperti itu kapan saja, atau cari waktu yang longgar sehingga anggota keluarga semua pada istirahat ya, malam hari biasanya itu lebih rileks kita untuk melakukan meditasi itu. Nah, memang dalam meditasi itu banyak tujuannya. Ada yang untuk kesehatan, ada yang untuk ketenangan jiwa, macam-macam ya. Nah, itu akan ada dampaknya memang. Cuman masalahnya itu tidak mudah loh. Artinya begini, kalau kita mau meditasi, kita harus mematikan rasa kita gitu ya, pikiran itu artinya, bukan rasa ini, tapi memutus indera kita sehingga tinggal rasa, tinggal yang ada dalam hati, tenang gitu ya. Nah, itu diputus, agak susah memang itu. Tapi yang biasanya kalau saya memberikan pelatihan kepada teman-teman yang ingin meditasi ya, biasanya saya akan mulai dengan meditasi kesehatan karena itu yang mudah gitu ya. Kemudian yang berikutnya naik lagi gitu ya. Nah, caranya cukup mudah. Saya juga ada videonya, nanti saya taruh di deskripsi videonya, Anda bisa akses gitu ya untuk meditasi untuk kesehatan itu. Nah, yang penting jangan melakukan meditasi di tempat yang berbahaya. Misalkan di laut, di pantai, Anda nggak bisa memperkirakan kondisi alam ya. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Kalau mau pingin tantangan, ya di alun-alun. Itu tantangan paling berat itu, karena kondisi alam sekitar lingkungan itu ramai sekali. Anda bisa tenang di situ, hebat gitu ya. Hebat. Karena saya belum bisa melakukan. Kalau Anda ingin tantangan seperti itu. Nah, meditasi seperti itu. Meditasi kesehatan saya juga pernah melatihkan. Oke, tapi intinya itu bisa dilakukan gitu ya. Hanya sulit sekarang karena kondisi orang ya seperti sekarang ini gitu ya. Oke, yang berikutnya dengan zikir. Teman-teman muslim gitu ya. Zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, kemudian juga asmaul husna ataupun kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, dizikir gitu ya. Dirasakan. Artinya bibir kita berucap, kemudian telinga kita mendengarkan apa yang kita ucapkan, dan hati kita ikut, perasaan kita ikut menghayati apa yang kita ucapkan. Jangan sampai ngelambiar gitu ya. Jadi kita duduk bersila itu, kemudian berzikir sehalus mungkin suara yang kita keluarkan. Kalau kita pakai asmaul husna ya pakai asmaul husna, mau pakai istighfar ya istighfar, pokoknya kalimat-kalimat thayyibah itu sehalus mungkin tapi tetap terdengar di telinga kita gitu ya. Dan hati kita juga ikut mengikuti setiap kalimat itu sehingga kita lebih fokus gitu ya, lebih fokus lagi karena semuanya akan terserap ke situ sampai kemudian nanti hati akan menjadi tenang gitu ya. Nah, ketenangan yang Anda rasakan ketika berzikir itu sebetulnya sudah mencapai tahapan khusyuk gitu ya, khusyuk dalam berzikir. Nah, itu yang akan membawa dampak pada kehidupan berikutnya setelah kita berzikir gitu ya. Tenang, lebih tenang lagi. Begitu Anda merasa sumpek tidak tenang atau macam bingung atau gimana, tetap ambil wudhu, kemudian bisa sholat atau langsung berzikir juga bisa. Yang penting itu tadi, caranya seperti itu, berzikir gitu ya. Sholat juga bisa, kan sholat juga berzikir gitu ya. Teman-teman yang muslim yang juga belajar meditasi, saya selalu berpesan bahwa meditasi boleh Anda lakukan, tapi sholat yang utama harus dilakukan gitu ya. Ditambah dengan sholat malam supaya tingkat spiritualitasnya lebih meningkat lagi gitu ya. Boleh meditasi, tetapi di dalam ajaran muslim Islam ya harus melakukan sholat itu, dan itu harus dilakukan, akan saling ini ya, mendukung nanti. Nah, itu yang saya lakukan dan juga saya ajarkan teman-teman yang ingin belajar meditasi untuk kesehatan gitu ya. Awalnya meditasi untuk kesehatan, tapi sholat tetap harus dilakukan. Nah, oke, itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya yaitu dengan perilaku. Jadi kalau ingin hatinya menjadi tenang, maka hindari perilaku-perilaku yang menyakiti orang lain. Gampangnya begini, ditanya ke hati ya.
Misalkan kita di lingkungan yang banyak korupsinya gitu. Tapi kita ingin tidak korupsi, ya ditanya hatinya. Apakah dengan korupsi ini akan melukai orang lain? Ya pasti gitu ya. Sedikit apapun, sesedikit apapun kalau yang namanya korupsi akan melukai hati orang yang lain. Karena itu akan mengurangi jatah untuk masyarakat kan gitu. Jadi ada jatah orang yang kita ambil, sehingga itu pasti akan menyakiti hati orang lain. Karena jangan dilakukan. Kalau dilakukan mesti nanti hati menjadi tidak tenang. Kemudian juga mencuri gitu ya. Mencuri barang-barang yang sebetulnya nggak perlu dilakukan gitu. Tetapi kalau itu dilakukan juga akan berimbas pada hati yang tidak tenang. Artinya begini, diusahakan bahwa setiap saat, setiap kali kita berperilaku, tanya pada hati, ini akan menyakiti orang lain atau menyenangkan orang lain. Kalau memang itu menyenangkan orang lain, berarti sudah benar itu dilakukan. Itu yang akan membuat hati menjadi tenang. Tapi kalau kemudian tidak, maka tolong jangan dilakukan. Oke teman-teman, itu yang bisa saya bagikan dan sudah adzan sholat isya. Oke, kita sholat isya dulu ya. Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sukses selalu untuk Anda.